Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita sapa pemirsa dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama kami keluarga Ustaz Taufik Rahman, tentu saja dalam acara kesayangan kita Asmaul Husna. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas tentang asma Allah Al-Mu'izz. Allah yang maha memuliakan, Masya Allah. Dan kita akan mengangkat tema kali ini tentang perempuan adalah makhluk Allah yang paling mulia, Masya Allah. Kalau kita flashback ke zaman Zahiliyah dulu, subhanallah ya Bi, perempuan itu begitu tidak ada harganya, begitu tidak dimuliakan, bahkan dihinakan, dianggap tidak membawa keberuntungan. Bahkan ibunya bisa dinikahkan oleh anaknya, sampai demikian tidak berharganya wanita sebelum Islam turun dan disebarkan ajarannya oleh baginda Rasulullah SAW. Kita bahas ini Bi ya? Insya Allah. Ya, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saat wiridan penuh tafakur, pukul 5 waktu Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Al-Mu'izz yang maha memuliakan, yang gagah dan tak terkalahkan. Ya, inilah salah satu asma Allah yang kalau kita kaitkan dengan tema kita kali ini, perempuan ya, kaum Hawa adalah Allah muliakan buat mereka. Dari Quran yang berjumlah 114 surah, Allah namakan khusus di surat keempat namanya surat An-Nisa. Masya Allah. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, perempuan itu tiang agama. Ketika perempuan yang baik, maka baiklah. Nah, tiang negara, maka baiklah negara tersebut. Tapi ketika perempuannya buruk, maka hancurlah negara tersebut. Masya Allah, sampai segitu. Dalam bahasa orang bijak mengatakan yang namanya perempuan al-ummahat madrasatul ula lil aulad. Madrasah pertama untuk anak-anaknya. Memang kalau kita kilas balik kepada sebelum datangnya Islam, Nabi baca dalam buku 30 kisah teladan, di mana Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisy mengangkat tuh cerita bagaimana Sayyidina Umar di saat sebelum mendapatkan hidayah, termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah. Doa Nabi yang terkenal untuk dua Umar. Allahumma aizzal Islam bi umurain. Ya Allah, tolong kuatkan agama Islam dengan salah satu dua Umar. Yang Nabi maksud dalam doa ini kakak, yaitu Umar bin Khattab, yang satu lagi Umar bin Hisham, atau dengan lakop Abu Jahal. Nabi minta, ya Allah, mudah-mudahan salah satu dua Umar ini dapat hidayah. Ternyata hidayah turun Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sebelum hidayah yang Allah berikan kepadanya, bicara jahiliyahnya, terutama untuk kalangan akhwat sangat sedih. Jadi, di saat beliau akan berdagang ke negeri Syam, istrinya sedang hamil tua. Maka dia pesankan, nanti kalau anak kita lahir, laki-laki, rawat sebagaimana layaknya kita rawat dan sayang kepada anak kita. Tapi kalau sekiranya anak kita perempuan, tolong
Jangan pakai banyak komentar apa-apa, jangan pakai ngabarin kemana-mana, udah kubur aja hidup-hidup. Makanya di saat Amirul Mukminin menjadi khalifah, ada sahabat yang memperhatikan. Kadang-kadang sendirian beliau tertawa, terbahak-bahak. Kadang-kadang beliau nangis. Nah, ketika ditanya kenapa, Sayyidina Umar menjawab perihal menangisnya, aku sedih betapa jahiliyahnya aku. Ternyata aku pulang dari negeri Sam, istriku telah melahirkan anakku. Aku tanya, laki apa perempuan statusnya? Sayangnya seorang ibu kepada anak, ternyata anaknya didandanilah ala laki-laki. Yang padahal statusnya adalah perempuan. Kemudian diajaklah untuk berlatih, main kuda, memanah. Namanya bocah pemirsa, namanya anak kecil. Ternyata keluar tuh sifat bocahnya, pengen pipis. Begitu dia buka, dia punya pakaian, terlihat langsung oleh Sayyidina Umar, ternyata kelaminnya perempuan. Nggak pakai kompromi lagi sama istrinya, langsung digali tuh padang pasir dan dikuburkanlah hidup-hidup anaknya. Aku sedih betapa cintanya anakku kepadaku di saat debu-debu padang pasir mengenai daripada jenggotku. Dengan sayangnya anakku, Abi, Abi, aku dengan begitu bengisnya aku ratakan di padang pasir. Tuh, sebelum Islam datang. Bersyukur banget kita ya Kak. Kakak bersyukur banget dengan adanya Islam turun ke muka bumi ini. Wanita begitu dimuliakan. Bahkan pesan Nabi, Nabi sampai berwasiat ya Bi ya. Jagalah wanita-wanitamu. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya, keluarga wanitanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna dengan tema Al-Mu'izz, Allah yang maha memuliakan. Dan kita patut bersyukur bahwa kita menjadi wanita yang dimuliakan dalam agama Islam. Ya, kita kilas balik lagi ya Kak. Kita cerita di zaman peperangan dulu sebelum Indonesia jauh merdeka. Bahwa banyak sekali peran penting para pejuang wanita juga di situ ya. Ada Cut Nyak Din, ada Dewi Sartika, ada Ibunda R.A. Kartini. Masya Allah, itu perjuangannya luar biasa dan tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dipandang sebelah mata perjuangan para wanita-wanita tersebut ya. Sehingga saat ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan gitu. Nah Kakak sebagai remaja nih, Kakak ada pertanyaan apa enggak? Kakak mau nanyanya ini, Bi. Ya. Dalam Islam kan wanita sangat dimuliakan. Itu kan udah jelas ya, dalam Al-Quran pun ada surat An-Nisa. Tapi maksudnya tuh dimuliakannya tuh gimana sih, Bi, menurut Islam? Wanita tuh mulianya seperti apa? Ya, baginda Rasulullah membawa ajaran agama Islam minaz zulumati ilan nur, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya petunjuk yang Allah ridhoi. Contoh, tadi sebelum Islam datang, prinsip orang-orang jahiliyah kalau anak perempuan dikubur hidup-hidup. Berarti bisa bayangkan betapa rendahnya derajat perempuan. Islam datang Kakak menghapus kejahilian yang demikian. Mana lagi di saat seorang istri yang ditinggal wafat sama suami. Berarti dia seorang ibu yang sedang berduka karena ditinggal wafat sama suaminya, janda pula. Kemudian anak-anaknya ini berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkan sama suaminya. Nah, si ibu bukan malah mendapatkan warisan, tapi ibu termasuk bagian jadi harta warisan yang boleh dimiliki oleh anaknya. Dan anaknya memiliki, boleh ntar tuh memakai ibunya sendiri. Atau boleh, karena ini barang dijual tuh ibunya. Nah, Islam datang memuliakan, diatur dalam surat An-Nisa ayat 11, 12. Oh, kalau meninggalkan, mohon maaf, di seorang istri ditinggal wafat sama suami, lantas ada anak, maka bagiannya tertentu disebutkan. Kalau nggak ada anak, ada bagian juga yang khusus. Tuh, dimuliakan harkat derajat kaum perempuan. Itu dari segi untuk yang namanya kacamata agama. Nah, alhamdulillah kita padukan. Tadi Bunda telah menyinggung bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini yang dimana ya menghapus kebodohan untuk mendobrak habis gelap terbintar terang. Bagaimana menjadi perempuan-perempuan yang punya emansipasi. Lantas tidak hanya kerjaannya dapur, sumur, kasur saja. Nah, ini terobosan
yang bagaimana untuk lebih memuliakan lagi yang namanya terhadap perempuan. Tapi tetap bukan berarti persamaan gender kepada laki-laki, harus tahu kodratnya. Ya betul, tetap hak-haknya ada Kak, kewajiban-kewajibannya ada. Tapi betul, betapa pentingnya seorang wanita. Coba bayangkan kalau di dunia ini tidak ada yang namanya wanita. Nah, nggak bisa laki-laki itu hidup sendiri. Contoh saja, misalnya seorang ibu. Kalau seorang ibu itu bisa mengerjakan semuanya, setuju nggak Bi? Setuju. Ya kan? Seorang ibu bisa mencari nafkah, seorang ibu bisa mengurus rumah tangga, seorang ibu menjadi guru untuk anak-anaknya. Bahkan ketika ditinggal oleh ayahnya pun, seorang wanita bisa berjuang sendiri. Jadi begitu mulianya. Sampai ketika ditanya siapa yang harus kamu muliakan, siapa yang harus kamu hormati. Nabi ketika Rasulullah jawab, misalnya, yang pertama apa kata Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Masya Allah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru bapak kamu. Bayangkan 3:1. Ya. Ya, ini semua pemirsa betul-betul menjadi fakta yang nyata. Makanya perjuangan ibunda kita luar biasa. Kalau kita lihat konsep Quran surat ke-31 juz ke-21 ayat ke-14-15 surat Luqman, kita bisa bayangkan perjuangan ibunda kita. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Lelah bertambah lelah, capek bertambah capek, lantas melahirkan kita dengan resiko kalau nggak hidup adalah kematian. Nah, bangganya baginda Rasul mengangkat harkat derajat kaum perempuan di saat ditanya oleh sahabat harus kemana dulu? Kepada ibumu dulu. Kemana lagi? Ibumu dulu. Mana lagi? Ibu dulu, baru bapak kamu. Masya Allah. Surga ada di mana? Telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu. Begitu mulianya ya. Karena memang itulah tugas seorang wanita itu berat. Sampai itu tadi, perempuan adalah tiangnya negara, bayangin Ya. Bi. Tapi bukan berarti ketika itu tadi Abi bilang ya, jangan disamakan dengan kesetaraan gendernya. Tetap ada kodratnya sebagai wanita tuh harus tetap lebih di bawah laki-laki. Kodratnya seperti itu. Laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmumnya. Masya Allah. Jadi ya, harus semua sudah betul-betul, diatur. wahai pemirsa, hai para suami, ini saya pinjam bahasa Nabi, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Begitu katanya Rasulullah. Sebaik-baik kamu, yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, aku sebagai suami, orang yang paling baik dengan istri dan anak-anak. Masya Allah tuh. Ayo, kita sudah diajarkan oleh agama kita, sudah ditauladani oleh Rasulullah SAW bahwa perempuan itu memiliki kodrat yang mulia. Tanpa perempuan, hidup ini terasa gelap gulita. Kak, ambil cemilan dulu Kak. Ada apa di dapur? Kakak, lagi sahur gini kenapa lemes banget sih? Iya nih Abi, lagi bulan puasa gini bikin badan kakak lebih gampang lemes dan lesu. Puasa itu kita nggak cuma jaga hati dan pikiran saja, Kak. Tapi harus jaga kesehatan juga. Saat puasa, tubuh butuh mineral. Kita kan seharian nggak makan dan nggak minum. Badan makanya jadi lemas. Nah, betul itu, Kak. Makanya saat makan sahur dan berbuka puasa, selain kita makan makanan yang bergizi, kita juga harus banyak minum air mineral. Sebentar, Bunda ambilin yang seger-seger ya. Nah, Abi dan Kakak, silakan diminum. Pasti suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Masya Allah, airnya segar banget ya, Bun. Alhamdulillah. Iya, seger banget. Kalau seger kayak gini, kakak bakal rajin minum air mineral. Alhamdulillah. Galonnya juga bening banget, Bun. Jadi kelihatan kejernihan air di dalamnya. Iya dong, Bunda kan sudah pakai galon si bening Le Mineral yang selalu baru, bening, bukan galon bekas yang dicuci ulang. Jadi lebih higienis dan terjamin kebersihannya. Makanya mineral esensial di dalamnya terjaga kualitasnya. Makasih Bunda. Kakak mau rajin minum air mineral deh mulai sekarang. Alhamdulillah. Pokoknya setiap makan sahur dan berbuka puasa, pilih yang bersih dan sehat. Yang terbersih dan sehat, ya galon Le Mineral. Ada apa di dapur Kak? Ada buah melon.
Alhamdulillah. Tadi kita udah makan pedas-pedas ya. Harus seimbang, ada sayuran, ada buah-buahan. Terima kasih sayang. Sama Bunda. Kita lanjutkan kajian kita di Asmaul Husna Al-Mu'iz. Allah yang maha memuliakan. Allah itu yang berhak memuliakan siapa saja. Dan juga Allah berhak juga untuk menistakan siapa saja yang Allah inginkan. Setuju pemirsa. Jadi di dalam Al-Quran sampai Allah memberikan gambaran. Ini sebenarnya Masya Allah. Kalau kita korelasikan dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini, ini betul-betul beliau berarti mengaji. Dan juga visi misinya mengikuti bagaimana sahabat-sahabat perempuan yang dimana Nabi menyebutkan pun notabene disebut dalam Quran. Pertama berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebaik-baik perempuan di alam semesta ini Nabi sebutkan namanya. Satu adalah Maryam binti Imran, ibunda daripada Nabi Allah Isa. Dua, Asia binti Mujahim, istri daripada Fir'aun. Ketiga, Nabi sebutkan adalah Siti Fatimah, putri baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat, siapa itu? Siti Khadijah. Ini Nabi menyebutkan 4 figur perempuan yang semulia-mulia perempuan yang ada di semesta, alam semesta ini. Di dalam Quran, Allah sampai mengabadikan di surat ke-66, juz 28, ayat 11-12. Allah menceritakan tentang Maryam binti Imran, kepiawaiannya dalam menjaga kehormatannya. Sampai difitnah, dibilang hal yang nggak baik, tetap memang apa adanya beliau bisa betul-betul menjaga kesucian dan kehormatannya. Ada lagi di dalam Quran surat At-Tahrim di mana Allah menyinggung ayat 11-12 bagaimana kemuliaan Siti Aisyah, ya istri baginda Rasulullah SAW, yang di situ kita lihat dari segi intelektualnya sebagai istri Nabi. Beliau termasuk dari istri Nabi yang paling banyak hafalan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Berarti bagaimana menjadi perempuan yang juga nggak kebentur untuk tetap belajar. Menjadi orang-orang yang betul-betul menjaga, memperdalam dalam segi keilmuannya. Ada figur Siti Aisyah. Nah juga ada Siti Khadijah yang Masya Allah ketangguhannya dengan keikhlasannya, dengan harta yang Allah titipkan kepadanya, tidak pelit untuk berjuang, ya, untuk menopang daripada dakwanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga ada putri baginda Rasul Siti Fatimah yang Masya Allah kalau kita lihat di dalam sejarah pernah sekali waktu Sayyidina Ali sudah berikhtiar sampai 3 hari 3 malam karena minum cuma air putih saja. Lantas kata Siti Fatimah, coba abang keluar deh, ini bawa kain sarung saya. Berangkat beliau membawa kain sarung Siti Fatimah, kain sarung second pemirsa. Ternyata laku terjual, sudah dapat uang buat beli makanan. Ternyata Sayyidina Ali lebih mendapatkan masjid terlebih dahulu. Beliau mampir, beliau sholat sunnah. Keluar dari masjid, kaget di depan pintu masjid sudah ada perempuan parubaya menuntun 3 anak-anak kecil. Lantas dipanggillah nama suaminya Siti Fatimah ini. Wahai mantu Rasul, wahai Ali bin Abi Thalib, kalau kamu punya makanan, kalau kamu punya uang, tolong berikan kepada anak-anak yatim saya. Udah berhari-hari tidak makan. Lantas Sayyidina Ali tidak banyak komentar, uang diberikan semuanya. Habis, dia pulang. Siti Fatimah menunggu, menantikan, membayangkan bagaimana layaknya, enaknya suami bawa makanan karena sudah jual kain sarungnya. Ternyata begitu sampai di rumah, laku bang sarung saya, laku. Bawa uang, bawa tadi. Sekarang nggak ada. Kemana uangnya? Saya sedekahkan semuanya. Lihat figur Siti Fatimah. Dia nggak curhat di sosmed. Dia nggak curhat ke ayahandanya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Uangnya habis sudah aku sedekahkan. Kemana sedekahnya? Tadi diceritakan, diberikan semua kepada anak-anak yatim yang memang nggak makan udah berhari-hari. Apa yang dikerjakan oleh figur Siti Fatimah? Langsung beliau ngadep kiblat, mengambil posisi sujud syukur kepada Allah. Luar biasa. Ini pentingnya sejarah ya, Bia? Ya. Sejarah zaman Rasulullah, nabi-nabi sebelumnya, juga sejarah zaman-zaman perjuangan hingga saat ini. Karena dengan sejarah kita akan banyak belajar. Tapi waktunya udah tinggal sedikit lagi nih, Bi. Kita harus menyimpulkan tema kita hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, baginda Rasul menyebutkan figur-figur wanita yang mulia di alam semesta ini. Dari mulai Maryam binti Imran, dari mulai
Asya binti Mujahim, juga ada Siti Fatimah binti Muhammad, ada Khadijah binti Khuwailid. Mudah-mudahan dari cerita yang tadi Al-Fakir bawakan, di mana pandai menjaga kehormatannya, baik di saat bersama suami, lebih-lebih nggak ada suami. Bahasa pantun Al-Fakir, kelapa puan di dalam tas, saat dicebodas dari Pumalihah. Perempuan-perempuan harus berkualitas, cerdas, tapi tetap menjadi perempuan yang soleh. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Abi. Amin. Jazakallah khair kakak sayang. Juga terima kasih untuk pemirsa di rumah. Hari ini kita belajar meneladani Asmaullah Al-Mu'iz, Allah yang maha menghargai. Jadi kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menghargai semua yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga semua makhluk di muka bumi ini. Sebagaimana Allah pun menghargai semua ciptaannya. Luar biasa. Sampai jumpa di tema yang akan datang. Masih bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Tonton terus hanya di Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah kayak ilmu belangkon. Depan rata, belakang ngepelin. Kalau kita ketahuan begitu punya teman kan berasa naik rakit barang Sarini, sakitnya tuh di sini. Nah, Metro TV. Dipersembahkan oleh